Saudaraku tersayang, saudaraku yang aku hormati, jamaah sahabat Yamimah dimanapun Anda berada, yang disayangin dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih sambung episode tentang agama yang tadi saya sudah sampaikan di episode sebelum ini. Lalu hubungannya secara proporsional dengan pemahaman, sekali lagi hubungan yang proporsional, ya. Hubungan yang proporsional antara kata agama dalam bahasa Sanskerta dengan kata kristologi yang diklaim sebagai hanya milik saudara kita Kristen dan Katolik. Para saudaraku, para ustadzku dan para ustazahku, para mualimku, para tuan dan puan guruku di sahabat Yamimah yang disayangi dan diberkahi Allah. Kita lanjut. Dari pemahaman inilah saya berani memberikan testimoni atau witnessing yang sebelumnya saya katakan di episode sebelumnya. Saya berwitness, saya witnessing, saya berkesaksian, saya mempersaksikan, saya memberikan testimoni bahwa saya menemukan kebenaran Islam pada saat saya membaca dan mempelajari kitab suci saya di dalam agama sebelum saya mengucapkan 2 kalimat syahadat atau sebelum saya berislam. Ya, tidak pernah ada agama lain. Itu kesimpulan saya. Karena Tuhannya satu, karena agama satu. Seperti yang sudah saya paparkan di episode sebelum ini, video sebelum ini, bahwa itu artinya tidak dari bahasa Sanskerta, gama itu kacau balau, ya kacau, tidak kacau. Bahwa agama, ketidakkacauan ini hanya bersumber kepada satu kebenaran, kekuatan yang luar biasa yang tak nampak, tak bisa dipandang dengan mata, tak bisa digambarkan. Kekuatan Tuhan yang memperkenalkan namanya kepada ciptaannya manusia sebagai A besar LLAH, Allah. Ya. Alif lam lam hu. Allah ini namanya tak pernah berubah. Sehingga ketika saya membaca dan mempelajari, maaf dengan segala rasa hormat, saya terus akan tekan ini. Saya akan ulang-ulang terus. Bahwa saya bukan untuk menyerang. Ini kesaksian saya. Begitu saya baca dan mempelajari pengetahuan tentang kristologi yang tadi saya terangkan itu, tentang teologi yang sebelumnya juga telah saya terangkan itu, saya menemukan bahwa satu itu dan tak pernah berubah. Pencipta satu dan tidak ada yang lain selain Dia. Namanya Allah. Saya sudah pernah bilang bahwa ini bukan untuk menghina, karena ketika saya bilang sejak awal tidak ada yang lain namanya Allah, saya sudah pernah katakan, tapi sedikit saya ulang, bahwa mari kita lihat bukti sejarah. Bukti sejarah. Saya tidak akan bawa-bawa agama di sini, tapi saya akan lihat bukti sejarah. Kitab yang paling tua di muka bumi ini kita sudah pernah bahas. Kitab yang paling tua di muka bumi ini namanya Genesis. Bahasa aslinya adalah Bereshit. Dan kitab ini adalah kitab yang terdapat dalam kumpulan 5 kitab Pentateuch. Kitab paling tua di bumi ini. Jadi kalau kita ngomongin agama, kita punya bukti historikalnya, tidak bisa yang lain, tapi kitab suci. Maaf ya, saya ulang lagi ya. Saya bukan menganggap Anda lemot ya, tidak. Tapi saya harus ulang ini pelan-pelan. Jangan terlalu cepat-cepat ya, agar bisa ditangkap ya. Begini, kepada para teolog, ahli teolog, ibu atau bapak pendeta yang marah sama saya tidak bawa-bawa agama. Saya melihat ini sebagai bukti historis. Nah, kalau agama, itu bukti historisnya yang bisa diandalkan adalah kitab sucinya. Maka itu karena saya berbicara agama, yang sekarang saya sudah jadi seorang muslimin, insya Allah, maka saya kesaksiannya harus berpegang dan berdasar kepada bukti kebenaran kitab yang dulu saya imani.
para ahli teolog, para pendeta yang marah-marah sama saya dibilang menghina, menyerang kitab. Tidak. Semua, perhatikan semua video saya. Saya tidak pernah menyalah-nyalahkan Bible. Tidak. Lihat video-video saya. Tidak. Saya justru mengangkat ini bahwa ini adalah kebenaran. Makanya saya jadi Islam. Gitu loh. Kalau orang lain terserah. Ya, saya tidak paksa. Dan saya tidak ada niat untuk paksa, mempengaruhi, tidak. Karena dalam agama saya ada la ikroha fiddin. Tidak ada paksaan atau pemaksaan di dalam beragama Islam. Tidak ada. Nggak boleh saya. Saya hanya sampai kepada satu titik cerita gitu. Kesaksian, witnessing, testimoni. Seperti sebagaimana dituliskan dalam Al-Quranul Karimku, kitab yang aku cintai dan aku muliakan dan aku imani, ada tulisan begini. Wazakir innama anta muzakir. Jadi saya hanya menyampaikan saja, saya tidak ada kepentingan untuk mempengaruhi orang, tidak. Bukti yang terkuat adalah kitab yang paling tua kalau kita ngomong urusan agama. Kalau kita ngomongin bola, itu sejarahnya lain. Kalau kita ngomong bola, pasti kita ngomongin Ronaldo. Ya, atau apalah, siapalah ya. Kita ngomongin tentang lapangan rumputnya. Nah, ketika kita bicara agama, maka tidak kita pasti ngomongin kitab suci sebagai dasar yang bisa dipertanggungjawabkan, gitu, ya. Kitab yang paling tua namanya Taurat kata orang Islam. Torah. 5 kitab utama Torah adalah Pentateuch. Tulisannya, bacanya masing-masing terserah lah. Kalau saya bacanya Pentateuch, gitu ya. Terserah Anda yang ahli, ya terserah lah, jangan marah-marah lagi. Ntar saya salah ngomong, maki-maki lagi nih para pendeta-pendeta nih. Ini kenapa sih hobinya marah-marah aja? Jangan marah-marah, nanti darah tinggi om. Ya, jangan marah-marah. Santuy aja, santuy. Ya, ada 5 kitab yang kadarullahnya telah dibahasa Indonesiakan. Yang pertama Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, kitab Kejadian ini yang paling tua. Bahasa Ibraninya Bereshit. Kadarullahnya pula telah ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Namanya Genesis. Nah, bukti yang saya pegang, kalau orang lain terserah ya. Sekali lagi saya nggak paksa orang. Ini kesaksian saya. Saya itu bilang bahwa sejak awal nama Tuhan tak pernah berubah dan dia adalah satu. Karena di dalam kitab yang paling tua itu ditulis namanya Allah. Silakan tulis Genesis spasi 1 in Hebrew. Lalu pilih webnya itu cepat saja karena ini kita sudah pernah bahas. Mekon Mamre. Nah, jadi ketik di Google aja Genesis 1 in Hebrew, pilih webnya Mekon Mamre. Nanti setelah dapat, itu nanti timbulnya begini. Kita sudah pernah bahas ini. Di sini sebelah kanan bahasa Inggris, di sebelah kiri itu bahasa Ibrani. Nanti ada huruf yang begini nih. Kumpulan huruf Ibrani yang dari depan, dari kanan ke kirinya itu seperti begini. Seperti begini. Ini diblok saja, diblok, dibiruin, ditekan yang lama, atau diklik, copy, di copy. Udah, keluar dari sini masuk Google Translator. Lalu di Google Translator bikin bahasa Ibrani atau Hebrew, bahasa Ibrani, ditranslate ke Arab. Masukkan nih yang ini nih ke sini nih, dipastekan. Lihat keluarnya apa. Ya, gampang saja. Keluarnya adalah tak ada yang lain. Nama Tuhan tak pernah berubah. Allah. Masuk lagi ke dalam tema kita hari ini. Agama itu bagaimana sih? Apa yang mau disampaikan sama kain nama ini? Agama adalah manusia atau ciptaan atau human being, mankind. Apalah bahasa Inggrisnya nggak ngerti lah. Ya, manusia yang menyembah Tuhan yang namanya Allah di dalam satu tatanan yang utuh. Itu agama.
Kalau Tuhannya namanya selain Allah, saya nggak tahu. Saya nggak mau bilang itu bukan agama. Saya nggak tahu aja. Ya. Cuma kalau menurut data yang paling tua, yang solid, yang valid, yang bisa ditemukan di dalam kitab Bible-nya saudaraku tersayang, Kristen dan Katolik, itu agama adalah tatanan peribadahan, penyembahan kepada Tuhan yang namanya Allah oleh manusia ciptaan Allah. Itu agama. Udah? Dan Tuhannya tak pernah berubah. Agama itu apa? Agama adalah manusia yang menyembah Tuhan yang namanya Allah di dalam tatanan yang diberikan oleh Tuhan dan Allah itu sendiri. Ya, baik, kita lanjut ya. Kita lanjut sekarang. Baik, pelan-pelan. Setelah kita tahu itu, agama masih yang tadi. Dengan kristologi hubungannya apa? Tidak. Kristologi itu tadi sudah saya terangkan di episode sebelumnya, ya. Nah, lalu agama Ibraninya saya sudah kasih lihat, dan tatanannya adalah begini. Agama yang mana itu? Yang Tuhannya namanya satu, tak pernah berubah, Allah. 2, menjadikan Allah, ini bukti historis saja ya. Bukti historis adalah kitab suci Torah, gitu ya, gampang aja lah ya. Yang mengatakan begini, ada tulisan dalam kitab suci yang paling tua, bukti historis. Lo Adonai lecha Elohenu Kefarim Alpanai. Ini ngomong apa kain nama ini? Ya, agama itu maaf. Tadi saya bilang, maka itu di video awal itu judulnya agama, supaya menempatkan hubungan sehari-hari dengan orang-orang yang berbeda kepercayaan iman dan agama dengan baik, proporsional. Kalau lebay nanti jadinya nggak enak. Kurang juga demikian. Debat nggak boleh antar agama. Kenapa? Jadinya ribut itu. Bukannya mempersatukan warga negara Indonesia dalam kesatuan utuh. Saya ulang nih ya. Ini saya mohon agar tidak diedit. Kenapa Kainama tidak mau menerima tantangan debat? Kata debat aja udah nggak bagus. Bayangin orang luar negeri, orang yang bukan warga negara Indonesia, melihat Indonesia. Tuh di dalamnya antar umat beragamanya berdebat terus. Debat itu satu kata yang tidak baik. Artinya tidak ada kesepahaman. Kita berdebat karena kita berbeda pendapat. Di Indonesia nggak gitu, bos. Paparkan mana paparanmu, orang lain mana paparannya. Ada bagian yang tidak bisa diterima. Toleran. Hargai, hormati. Bukan didebat. Hai para saudaraku yang suka ngajak debat. Stop. Anda memperkeruh suasana Indonesia lagi susah. Stop debat-debat. Stop. Itu bikin orang Kristen kesel sama orang Islam kesel sama orang Kristen. Padahal kita saudara. Kita ini lagi diadu domba nih. Lewat ini. Kalau pokoknya gini deh. Debat tentang agama yang sampai marah-marah. Itu orang yang memecah belah bangsa Indonesia. Tanyain tuh. Dia Bhinneka Tunggal Ika enggak? Kalau dia Bhinneka Tunggal Ika, harus bisa menghormati pendapat orang lain. Saya menghormati pendapat orang Kristen dan Katolik. Kenapa antum marah-marah ke saya? Ngajak debat. Kainama, keluar kau. Ayo kita debat. Anda nggak bisa gitu. Debat itu nanti timbulnya marah. Saling sayang yuk. Aku menghormati imanmu. Insya Allah ini langsung di-share ya YouTube channel. Langsung di-share aja. Ya. Ini saya bilang, saya tidak mau debat kenapa? Karena aku maunya persatuan, saling sayang. Orang Ambon bilang baku polo. Aku menghormati pandanganmu terhadap Yesus. Aku juga sebagai orang Islam punya pandangan tersendiri kepada Yesus. Kata-kata kristologi, pandanganmu begini sebagai orang Kristen dan Katolik. Aku punya pandangan terhadap kristologi sesuai dengan tatanan ilmiahnya. Saling hormat-menghormati? Ayolah, ya. Saya sudah menghormati antum. Antum menghormati anak enggak? Gitu aja ya. Oke ya. Jangan marah-marah nanti darah tinggi. Ya, terus. Lo Adonai lecha Elohenu Kefarim Alpanai. Lo Adonai lecha Elohenu Kefarim Alpanai. Jangan, ini firman Allah di dalam kitab yang paling tua nih. Ya. Kitab Devarim namanya. Oh,
Devarim. Iya. Ya. Ini kitabnya namanya Devarim. Devarim. Baca dari kanan ke kiri, Devarim. Devarim. Ya, tulis. Lo Adonai leha Eloheinu kefarim al-panai. Hai manusia, kata Allah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oh, nggak boleh, hanya Allah saja. Sembahlah aku saja, kata Allah. Sama seperti ada beberapa ayat Al-Quran bilang ya. Jangan engkau sembah yang lain, kata Allah. Sembah aku saja. Itu ada juga larangannya. Lo Adonai leha Eloheinu kefarim al-panai. Itu baru orang beragama. Lalu ada lagi sambungannya. Masih di Devarim. Shemah Yisrael. Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah ya Bani Israel. Ya Israel. Tuhan itu Allah kita. Eloheinu. Allah kita. Allah itu Echad. Ahad. Dan setelah itu kita buka kitab-kitab yang lain. Ajarannya. Selotah. Solat. Kalau mau masuk rumah ibadah. Buka alas kaki. Dan seterusnya, dan seterusnya. Wudhu dulu. Wudhu ada. Devarim juga kitabnya. Pasal 30 ayat 20. Udah lepas alas kaki, wudhu. Udah gitu kalau laki-laki harus berkhitan. Harus berkhitan. Nggak boleh makan daging babi, nggak boleh makan daging guguk, nggak boleh makan kampret, nggak boleh makan cebong. Kampret sama cebong jangan dimakan. Ya. Ya. Karena itu dua kelompok makhluk ciptaan Allah. Katak ya. Kelelawar nggak boleh dimakan ya. Lalu kalau perempuan dalam keadaan yang bersih, wudhu dan sebagainya. Ini yang namanya agama. Menurut dasar, sekali lagi jangan marah. Dasar dari historical evidence, bukti historis. Ya. Agama itu apa? Agama adalah manusia yang menuruti satu tatanan ibadah dan peribadahan untuk menyembah Tuhan yang namanya Allah. Kalau di luar itu maaf, saya menyebutnya bukan maaf ya, jangan tersinggung. Agama itu harus adalah tatanan ibadah manusia menyembah Allah. Itu baru agama. Ya. Jangan tersinggung, jangan ini mah cuman ini aja. Historical evidence. Suka dibawa ke yang lain-lain sih. Lebay. Ayolah, wake up. Lalu di Devarim. Lo Adonai leha Eloheinu kefarim al-panai. Orang yang mengatakan dirinya beragama adalah orang yang tidak ada Allah yang lain. Selain Allah tadi. Yang ini. Dia tidak punya sesembahan lain, dia hanya punya yang ini. Nih, dia hanya punya satu. Udah ya, itu baru orang beragama. Lalu orang beragama, setelah itu. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Nah, orang beragama adalah yang Tuhannya Echad. Echad, itu baru orang beragama. Maaf, jangan marah ya. Jangan marah. Ini saya tidak menyerang, itu aja. Ini historical, bosan dengarnya. Historical evidence, udah ya, udah. Lalu setelah itu orang itu selotah. Selotah itu apa artinya? Beribadah yang ada gerakan berdiri, ruku, sujud. Selotah. Hilel, tehilah, sama apa lah bahasa itunya tuh? Proskueno. Sujud. Maaf, proskueno. Ya, udah tuh. Lalu orang itu lepas alas kaki. Ya. Orang itu lepas alas kaki, lalu berwudu. Tidak makan makanan haram, tidak minum khamar, anggur. Lalu kalau perempuan bagaimana pada masa haid dan dia berhijab. Lalu puasa. Lalu berzakat. Lalu apabila diberi kekuatan dan berkat oleh Tuhan yang namanya Allah ini untuk datang ke rumahnya di mana? Baka. Kitab Tehilim, kitab Tehilim, pasal 84 ayat 6. Kotanya namanya Baka. Disuruh pergi ke sana. Kalau engkau oleh Tuhan dikasih kekuatan dan keberkatan, materi misalnya kesehatan. Sana pergi, lihat rumah Tuhan katanya. Dalam bahasa Ibraninya Beit El. Betel, rumah El, rumah Allah, bait Allah, baitullah. Di mana? Di Baka, B besar, A K H A, Baka. Ternyata surat Ali Imran ayat 96 menuliskan,
Rumah ibadah yang pertama-tama kali dibangun untuk ibadahnya manusia adalah di Baka, tempat yang bermata air. Tehillim pasal 84 ayat 6. Saudaraku, inilah agama. Yang terakhir, semua yang tadi saya bilang itu tentang agama adalah hubungan antara manusia ciptaan, pelan-pelan. Semua yang tadi saya di depan ceritakan itu adalah agama dilihat dari sisi hubungan ciptaan yang namanya manusia dengan penciptanya namanya Allah. Lalu agama juga haruslah si manusia ini memiliki atau mendapatkan informasi tatanan hidup antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Begini. Ini juga dari bukti sejarah ya, bukti sejarah. Ada seorang Kristo yang tadi kita bahas di pertama tuh kristologi, ilmu pengetahuan tentang nabi. Ada seorang nabi yang dicatat ucapannya begini, bilang begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi orang beragama itu kalau menurut pengalaman iman saya nggak menyerang Bible, enggak. Ini kesaksian saya. Saya jadi Islam kenapa? Karena saya harus memenuhi standar orang beragama. Orang beragama itu menyembah Tuhan yang satu namanya Allah. Tidak ada Tuhan yang lain, hanya Allah saja. Salat, puasa, zakat, tidak memecah belah, tidak benci sama orang, tidak memusuhi, tidak membunuh orang. Dan apabila Allah atau Tuhan itu memberikan rezeki yang lebih, kekuatan yang lebih, kesehatan yang lebih, datanglah, lihat, kunjungilah, beribadahlah di rumah Allah yang di Baka itu, Baka, ya. Lalu yang terakhir poinnya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasihi Allah, kasihi manusia. Kasihi Allah, kasihi manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah, hablum minan nas. Temukan itu di dalam ajaranmu. Saudaraku yang tidak beragama Islam. Temukan itu. Engkau hanya mencintai satu Tuhan dan mencintai sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau dua poin ini belum terpenuhi, maaf ya. Maaf, jangan marah kepadaku. Aku menjadi muslim karena aku merasa di dalam Islam terpenuhi dua standar utama untuk orang itu boleh mengakui dirinya sebagai orang yang beragama. Adonai Eloheinu Adonai Echad, Lo Adonai Leha Eloheinu Kefarim Alpanai, dan mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Itulah agama bagiku. Itulah kristologi bagiku. Aku menghormati pendapat yang berbeda dengan pendapatku. Aku tetap sayang dan menghormati. Tuan guruku, ustazahku, ustadku, tuan dan puan guruku para mu'alim. Allah sayang antum semua di sahabat Yamimah. Allah berkahi sahabat Yamimah. Allah berkahi jamaahnya. Allah berikan pemulihan, kesehatan, ekonomi, kehidupan sosial. Allah naikkan derajatnya. Insya Allah di sahabat Yamimah. Mohon maaf jika ada kata-kataku yang salah. Barakallahu fikum. Billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.